Materinya menghadirkan saksi. Saksi ini saksi dari jaksa. Ini 3 kali sudah nggak datang. Kok alasannya suami sakit? Dia kan nggak sakit. Tapi pokok kuncinya dari Yeni ini. Saya nggak setuju kalau dia nggak hadir. Terus CCTV, semua yang ditayang dan jadi barang bukti itu nggak benar. Penyitaan barang bukti aja nggak benar dari Polresta. Gimana? Ini masa pelapor mencopot sendiri? Nah, supaya kalian ketahui, sidang saksi yang Kamis itu ada saksi yang memperbaiki CCTV dari Eleven Haryadi. Saya tanya, hard disk itu ada 2 di decoder. Hard disk itu ada 2 di decoder. Ingat tuh, 2. Dan satu bisa dipakai. Dia bilang kalau saya pakai, saya pindah ke decoder baru, ini hilang semua. Hilang loh semua. Dia bilang apa? Nggak apa-apa. Siapa yang suruh? Saudara Benny yang menyuruh, nggak apa-apa. Pasti suruhan banyak yang terkait. Sedangkan anaknya membuat rekaman 22 Mei 2023 tidak pada pokok perkara. Katanya saya mendorong, ya saya buktikan. Kayak tadi mau minta saksi dari pihak penyidik ya? Ya, itu saya saksi verbal. Persoalan apa? Karena saksi verbal saya, alat bukti apa yang 2 yang dia temukan ke saya? Alat buktinya apa? Saya minta tunjukkan. Kalau dia bisa tunjukkan, saya bisa jadi tersangka. Kok saya mau masuk rumah orang tua, Benny nggak boleh. Kok saya bisa jadi tersangka? Kalau ada alat bukti 2, oke, rekaman saya bukti mukul dia. Ini nggak ada. Audio Jungle. Audio Jungle. Saya minta kepada yang mulia, karena saudara Mario Gunawan dipanggil 2 kali tidak hadir, saya minta dipanggil lagi bertunjuk ini. Saya mau kejar penghilangan barang bukti dan mengedit barang bukti. Karena kami bisa yang mulia ya, bisa. Saya lapor, saya pernah dari saya lapor. Ya. Saudara mau lapor kami fokus penghilangan kali. Kami daripada untuk baik yang mulia. Ahli sama sekali nggak benar. Sama sekali nggak benar. Mungkin saya secara detail saya jelaskan ya. Detail. Saksi visum nomor 1 tidak ada foto. Sedangkan ada 7 titik yang saya tadi lihat. Penangkalan 6 cm cukup lebar 6 cm. Berarti visum tidak benar ya? Itu tidak benar. Karena kalau katakan saya buka, itu bisa direkayasa. Ya kan? 6 titik poin. Kedua, bukti yang visum mana? Bukti visum, bahwa ada visum, kalau membayar saya ada visum. Itu apa dia gratis? Setiap kali orang visum ada bukti gratis. Ya kan? Tunjukkan bukti visum. Berarti tidak benar semua ya? Tidak benar semua. Dicatat ya. Sidang lanjutan antara Edi Gunawan dan Benny di Pengadilan Negeri Jambi Selasa 5 Maret 2024 untuk mendengarkan keterangan saksi. Namun sudah 3 kali sidang, saksi yang bernama Yeni tak dapat dihadirkan oleh jaksa di depan persidangan dengan berbagai alasan. Edi Gunawan alias Kimlay yang sama-sama menjadi terdakwa bersama Benny geram dengan tidak hadirnya saksi kunci yang seharusnya dihadirkan oleh jaksa ini. Edi Gunawan saat dikonfirmasi seusai sidang mengatakan semestinya saksi hadir katanya karena sudah 3 kali ia mangkir. Dakwaan yang dibacakan jaksa di persidangan tadi saya tolak semuanya, ucap Edi. Tidak benar itu. Masa saya masuk rumah saya sendiri tidak bisa katanya. Benny itu bukan siapa-siapa. Terus alat bukti berupa rekaman CCTV itu sudah diedit, paparnya. Sidang lanjutan minggu depan saya minta kepada majelis hakim untuk dihadirkan saksi verbal dari penyidik. Banyak kejanggalan menurut Kimlay. Masa CCTV terlapor yang mengantarkan ke penyidik, terus ia baru 1 kali diperiksa oleh penyidik Polresta Jambi langsung berstatus tersangka.
Ini banyak sekali kejanggalan katanya. Saya duga kuat ini sudah dikondisikan, papar Kimlai. Penyidik juga terlalu gegabah menerapkan pasal 351 KUHP kepada dirinya. Padahal itu cuma saling dorong-mendorong, ujar Kimlai. Tidak ada yang terluka, apalagi sampai dirawat di rumah sakit, pungkasnya. Terkait sidang hari ini, bahwa jaksa penuntut umum seharusnya menghadirkan saksi yang bernama Yeni dan Edi Gunawan. Jadi harapan dari kita, kuasa hukum dan klien, kita ingin membuktikan bahwa keterangan saksi itu apakah benar seperti yang diterangkan di dalam BAP atau tidak. Jadi hari ini hanya dibacakan keterangan saksi itu di persidangan tanpa dihadiri oleh saudara saksi dan saudari saksi tersebut. Sedangkan saksi-saksi itu yang dihadirkan hari ini sudah 3 kali dipanggil, masih tetap dengan alasan sakit. Kita sudah minta tadi melalui klien kita untuk dihadirkan, tapi menurut jaksa penuntut umum bahwa keterangannya dan pembuktian di dalam persidangan telah cukup, sehingga lanjut ke pemeriksaan terdakwa. Nah, kita juga minta tadi untuk dapat diajukan saksi verbalisan, karena kita ingin melihat apakah benar di dalam proses penyelidikan dan penyidikannya itu dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Karena CCTV itu yang dijadikan sebagai barang bukti menurut keterangan saksi yang telah disumpah bahwa kejadian tanggal 22 Mei, tanggal 24 Mei CCTV itu sudah blank, sudah rusak. Dan dibuka harddisknya. Dan dicabut harddisknya. Jadi ditemukan Disuruh 2 sama harddisk. Benny. Disuruh Benny nih. Disuruh Benny. Ya. Reset. Kalau ini kalau saya reset hilang rekamannya. Iya. Nah, itu yang mau kita pertegas tadi sama keterangan penyidik. Nah, kemudian penyidik juga menyita barang bukti itu pada tanggal 24 Juli. 24 Juli. Jadi kan ada jeda waktu yang begitu lama. Nah, apakah bukti yang dihadirkan untuk menetapkan klien kita sebagai terdakwa itu sudah benar dan akurat? Sedangkan keterangan forensik CCTV itu rusak rekordernya. Membuka password pun nggak tahu. Buka password. Masa di kamar dia nggak tahu passwordnya? Jadi berkesesuaian dengan keterangan saksi dari Eleven yang menyatakan bahwa tanggal 24 itu sudah dicabut. Nah, berarti CCTV itu sudah rusak dari awal. Makanya, atas suruhan Benny, atas perintah persetujuan Benny. dan perintah Benny. Makanya kita ingin membuktikan apakah benar nanti CCTV itu video dari video yang direkam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kita akan tadi mengajukan saksi yang meringankan Edi Richard dan ahli IT yang nanti akan sidang kemudian akan menerangkan kebenaran dari barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa untuk mendakwa klien kita sebagai terdakwa. Maka oleh karena itu kita penasihat hukum dan klien memang sangat berharap pada pengadilan untuk dapat menegakkan keadilan yang benar-benarnya, yang hakiki kepada klien kita. Karena klien kita juga dapat bisa membuktikan bahwa video dari video yang direkam melalui handphone itu bisa diputar ulang tanggal dan waktunya, diedit lah. Sesuai kemauan. Sesuai dengan kehendak. Mau tanggal, bulan, tahun, jam. Lucunya yang kita lihat video yang dijadikan alat bukti itu tidak terjadi pemukulan gitu. Sengaja Tidak dihilangkan, dapat, sengaja direkam, dihilangkan, digeser. Pas saat si Benny memukul saya, itulah digeser, itu yang jadi alat bukti. Cuma direkam pas dia jatuh, itu yang jadi alat bukti. Sudah dikerumun oleh orang yang untuk melerai. Jadi memang tidak ada peristiwa hukumnya, tidak nampak gitu lah dari buktinya. Makanya kita bingung. Ini perkara macam mana nih, gitu kan? Kok cuma berdasarkan keterangan gitu kan? Apakah bisa hukum itu hanya berdasarkan keterangan? Dan barang bukti yang dihadirkan pun itu sebenarnya satu kesatuan. Dia ada kabel, recorder, kamera, flash disk isi video. Nah itu kan satu kesatuan rangkaian. Tapi nanti kita periksa ahli yang untuk menerangkan terjadinya peristiwa itu. Baik, cukup.